Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi bab 4 yang berjudul database relasional. Itu izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Ihsan Khairos, Silvina Priscilia, dan Muhammad Irfan Asidiki. Adapun pembahasan dalam materi ini yaitu A. Pendahuluan, B. File versus database, C. Gudang data untuk bisnis inteligensi, D. Keunggulan sistem database, E. Pentingnya data yang baik, F. Sistem database, G. Database relasional, dan H. Sistem database dan masa depan akuntansi. Baiklah, pada pembahasan materi kali ini saya akan membahas mengenai yang pertama, pendahuluan. Database relasional mendasari sebagian besar SIA modern terintegrasi. Pada pembahasan kali ini, mengidentifikasi database dengan menekankan pemahaman struktur database rasional. Lalu yang kedua, file versus database. Database adalah seperangkat koordinasi beberapa file data berpusat yang saling berhubungan yang disimpan dengan sedikit mungkin kelebihan data. Database menghubungkan catatan yang sebelumnya disimpan dalam beberapa file terpisah ke dalam kelompok umum yang melayani berbagai pengguna dan aplikasi pengelolaan data. Lalu selanjutnya, dalam database ada istilah sistem manajemen database atau database management system, disingkat DBMS. Program mengelola dan mengendalikan data serta menghubungkan data dan program-program aplikasi yang menggunakan database yang disimpan dalam database. Lalu administrator database. Database administrator atau disingkat sebagai DBA. Seseorang yang bertanggung jawab untuk mengordinasikan pengendalian dan pengelola database. Lalu yang C, menggunakan gudang data untuk business intelligence. Gudang data adalah salah satu atau lebih database yang berisi data mendetail dan diringkas untuk beberapa tahun yang digunakan dalam analisis, bukan untuk pemrosesan transaksi. Lalu ada teknik utama dalam business intelligence, yaitu pemrosesan analiti online dan pengendalian data. D. Keunggulan sistem database. Keunggulan sistem database terdiri dari 1. Integrasi data. Integrasi data merupakan beberapa file induk digabungkan ke dalam kelompok-kelompok data besar atas yang diakses oleh banyak program aplikasi. 2. Pembagian data. Pembagian data merupakan data yang terintegrasi lebih mudah dibagi dengan pengguna sah. 3. Meminimalkan kelebihan dan inkonsistensi data. Meminimalkan kelebihan dan inkonsistensi data merupakan item-item data yang biasanya hanya disimpan sekali. 4. Independensi data. Independensi data merupakan data-data dan program-program yang menggunakan independen satu sama lain. 5. Analisis lintas fungsional. Analisis lintas fungsional merupakan hubungan seperti hubungan antara biaya penjualan dan kampanye promosi. Dapat secara eksplisit didefinisikan dan digunakan dalam mempersiapkan laporan manajemen. E. Pentingnya data yang baik. Data yang tidak benar pada database dapat mengarahkan kepada keputusan yang buruk, kebingungan, dan pengguna yang marah. Contohnya, sebuah perusahaan mengirimkan separuh katalog surat pesanannya ke alamat yang salah. Manajer pada akhirnya menyelidiki volume besar retur dan keluhan pelanggan. Kedua, Valparaiso, Indiana, menggunakan database country untuk mengembangkan tarif pajaknya. Setelah pemberitahuan pajak dikirim, kesalahan yang besar ditemukan. F. Sistem database. Sistem database terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, tampilan logis dan fisik atas data. Kedua, skema. 3. Kamus data. 4. Bahasa DBMS. Pertama, tampilan logis dan fisik atas data.
Pada sistem yang berorientasi file, pemrograman harus tahu lokasi fisik dan layout catatan. Layout catatan adalah dokumen yang menunjukkan item-item yang disimpan dalam file, termasuk urutan dan panjang file data serta tipe data yang disimpan dalam file piutang. 2. Skema. Skema adalah deskripsi elemen-elemen data dalam database, hubungan di antara mereka dan model logika yang digunakan untuk mengelola dan menjelaskan data. 3. Kamus data. Kamus data adalah berisi informasi mengenai struktur database. Berikut adalah contoh kamus data. 4. Bahasa DBMS. DBMS memiliki beberapa bahasa, yaitu bahasa definisi data. Bahasa ini membangun kamus data, membuat database, menjelaskan tampilan logis setiap pengguna dan memerinci catatan atau hambatan keamanan file. 2. Bahasa manipulasi data. Bahasa ini mengubah isi database, termasuk membuat, memperbarui, menyisipkan, dan menghapus elemen data. 3. Bahasa query data. Bahasa query data adalah bahasa level tinggi, seperti bahasa Inggris yang berisi perintah kuat dan mudah digunakan yang memungkinkan pengguna untuk mengambil, menyortir, serta menunjukkan data. G. Database relasional. Model data adalah referensi abstrak konten-konten database. Model data relasional adalah tabel 2 dimensi referensi data setiap baris, mempresentasikan entitas khusus, catatan, dan setiap kolom adalah file tempat catatan atribut disimpan. A. Tipe-tipe atribut kunci utama atau bisa disebut primary key. Dan yang kedua, kunci asing atau bisa disebut foreign key. B. Membuat desain database relasional untuk S dan S maupun INC. Ada beberapa cara untuk menyimpan informasi, yaitu A. Menyimpan semua data dalam satu tabel seragam. B. Memvariasi jumlah kolom. Yang C. Solusi atau seperangkat tabel. Nah, yang ketiga, persyaratan dasar database relasional. Pedoman untuk mengembangkan database relasional terstruktur dengan tepat diantaranya: A. Setiap kolom dalam baris harus dinilai tunggal. B. Kunci utama tidak bisa nol. C. Kunci asing jika bukan nol harus memiliki nilai yang sesuai dengan nilai kunci utama maupun pada tabel lainnya. D. Semua atribut non kunci dalam tabel harus menjelaskan karakteristik objek yang mengidentifikasikan berdasarkan kunci utama. Yang keempat, 2 pendekatan untuk desain database. A. Normalisasi atau bisa disebut normalization. B. Pendekatan data semantik atau bisa disebut semantic data modeling. 5. Membuat query database relasional. Untuk mengambil data yang disimpan, pengguna akan menanyai database. Ada 2 cara untuk menanyai database, yaitu yang pertama, membuat pertanyaan atau bisa disebut query dalam tampilan desain atau bisa disebut tombol query design, atau menggunakan wizard, bisa disebut juga dengan tombol-tombol query result. A. Sistem database dan masa depan akuntansi. Sistem database memiliki potensi untuk mengganti pelaporan secara eksternal. Waktu dan usaha yang dapat dipertimbangkan baru-baru ini diinvestasikan dalam mendefinisikan bagaimana perusahaan dapat meringkas dan melaporkan informasi akuntansi ke pengguna eksternal. Nah, apa saja keuntungan sistem database masa depan akuntansi? Keuntungan signifikan dari sistem database adalah kemampuan dalam membuat query ad hoc untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan pada pembuatan keputusan laporan keuangan. Tidak lagi hanya tersedia dalam format yang telah ditentukan dan waktu yang ditetapkan.